Saya cukup sering mendapatkan pertanyaan tentang sebenarnya berapa banyak membaca Al-Quran yang ideal itu. Pertanyaan yang kelihatannya sepele ini, tetapi karena yang kita hadapi adalah banyak orang dari beragam kalangan, maka jadi tidak sepele. Bagi orang tertentu, jumlah bacaan yang kita anggap sedikit bisa jadi dianggap terlalu banyak, sehingga masih dianggap sangat memberatkan. Nah, kalau kita lihat generasi salaf, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh di masa lalu, kita akan mendapatkan banyak contoh dan kita bisa memilih. Ada yang membaca sehari satu khataman atau bahkan lebih. Ada yang 3 hari sekali sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As atas isi Nabi ini. Atau yang sepekan sekali. Ada juga yang one day one juice yang sekarang sedang marak ini, disosialisasikan dengan gencar, one day one juice, 1 hari 1 juz. Nah, tapi juga masih banyak ini yang hanya ikut singkatannya saja, ya. Dan ini ada juga referensinya, jangan salah ini. Hanya ikut singkatannya saja. Singkatannya ini maksudnya bagaimana? Singkatan Al-Quran ini. Nanti kita bahas ya. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin As dulu pernah menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Jadi khatam sehari sekali, lalu diminta oleh Nabi untuk mengurangi. Tapi ini permintaan Nabi cukup ekstrim ini, dari sehari sekali khatam menjadi sebulan sekali saja. Jadi 30 hari sekali baru khatam. Tapi karena Abdullah bin Amr bin As masih muda, dia kemudian menawar, minta 2 hari sekali. Nabi kemudian masih meminta agar dia mengurangi lagi, sehingga jadi 3 hari sekali khatam. Berarti sebulan khatam 10 kali. Mantap juga ini. Nah, yang paling ideal nih, paling realistis untuk kita sesungguhnya. Untuk orang yang memiliki berbagai kemampuan, kemudian dalam aspek titik pemberhentian juga pasti tepat, adalah 7 hari sekali. Jadi khatam sepekan sekali dengan pembagian sebagaimana diriwayatkan oleh Aus bin Hudzaifah. Hudzaifah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau Hudzaifah perempuan itu di Indonesia, kayak ibu saya namanya Hudzaifah. Nah, berhentinya di ujung surat ini sehingga pasti tepat. Aus mengatakan, "Sa'altu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuhazzibuna al-Qur'an?" Kata dia, aku bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka membagi-bagi Al-Qur'an? Qalu, mereka berkata, salatun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asyrota wa thalatha asyrota wa hizkul mufassali wahda. Jadi pembagiannya Al-Quran itu kan sudah ada surat-suratnya sekarang ini, sudah ada surat-suratnya, sudah jelas bagi kita ini. Salatun, jadi 3 surat. 3 surat itu berarti apa? 3 surat berarti adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Wa khamsun, dan 5. 5 itu berarti dimulai dari Al-Maidah sampai At-Taubah. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah wasab'un, dan 7 surat itu adalah surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, surat Al-Hijr, dan surat An-Nahl. Kemudian setelah 7, 9. Yang 9 itu apa? Yang 9 adalah surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur. Kemudian diakhiri dengan surat Al-Furqan. Kemudian 11. 11 itu apa? Yang 11 adalah surat Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum. Kemudian surat Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, sampai Yasin. Nah, setelah itu 13 surat. 13 surat ini dimulai dari surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Ini suratnya memang agak pendek-pendek ini. Maka 13 itu mulai dari surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Kemudian sisanya berarti surat Qaf sampai An-Nas itu dibaca pada hari terakhir. Hari Sabtu kita baca surat Qaf sampai surat An-Nas. Hari Ahad kita mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Nah, tapi pasti ada banyak yang tidak mampu khatam sekali dalam sepekan ini, apalagi masyarakat non-Arab. Nah, bisa saya katakan ini ya, yang mampu melakukan ini adalah orang yang memang memiliki fokus khusus kepada kajian Al-Quran. Kalau di Indonesia termasuk diantaranya para penghafal Al-Quran. Sebab kalau tidak melakukan ini, kualitas hafalannya akan menurun. Saya sudah melakukan riset nih,
Ya, rata-rata para penghafal Al-Quran untuk bisa menghafal Al-Quran secara standar, ya minimal harus khatam sekali dalam sepekan. Karena pertimbangan itulah ya para ulama kemudian membagi Al-Quran secara rata menjadi 30 bagian. Karena tadi banyak yang tidak mampu sepekan sekali, gimana? Dibagi menjadi 30. Kalau 30 ini sangat moderat. Ini adalah solusi sederhana agar umat Islam bisa khatam sekali dalam sebulan, yang jumlah harinya kan 30 hari. Walaupun kadang ada yang 29 hari juga, tapi kan ini hanya persoalan teknis saja. Nanti ya lebih mudah lah pokoknya kalau dibagi menjadi 30. Nah, para ulama ini, dugaan saya ini mendasarkan ini pada saran Nabi kepada Abdullah bin Umar tadi itu, yang menawar saat pertama kali disarankan untuk menghatamkan sebulan sekali saja. Nah, walaupun hanya 1 juz, ternyata ini kan tidak mudah juga ya. Ternyata banyak orang juga yang menganggap bahwa 1 juz itu terlampau banyak gitu. Apalagi zaman dulu, sekarang kan sudah ada mushafnya, sudah ada cetakan banyak sekali. Nah, dulu pada zaman awal-awal Islam, setelah Islam berkembang di luar Jazirah Arab ya, keluar Jazirah Arab, kan banyak orang yang tidak memiliki mushaf, tapi agamanya sudah Islam. Nah, ini bagaimana ini ya? Ini muncul kemudian orang-orang seperti Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, wafat tahun 1718 atau 1132 Hijriah di Tarim sana, ya, dari Tarim Yaman, yang menyusun formula, kalau sekarang itu mungkin mirip tahlilan gitu. Ya, entah mengikuti Sayyid Abdullah atau dengan ide sendiri, kemudian ada orang bernama Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ini kan namanya cukup terkenal di telinga kita ini. Ini meninggal tahun 1766 Masehi atau 1177 Hijriah, yang melakukan hal yang kira-kira sama ya. Membaca formula tahlilan yang di dalamnya terdapat rumpun-rumpun ayat di awal dan di akhir Al-Quran, akan terbentuk simbol pembacaan secara keseluruhannya. Ini patut diduga juga, nih, dugaan kuat nih, bahwa pandangan itu didasarkan pada sebuah hadis bahwa bacaan surat Al-Ikhlas bernilai sama dengan sepertiga Al-Quran. Tapi ini hadisnya juga banyak dipersoalkan. Dengan demikian, pemahaman simplistis akan mengantarkan pada simpulan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan membaca keseluruhan Al-Quran. Dan pandangan itu sudah ada di kalangan muslim ya, jauh sebelum kedua ulama pencetus tahlilan itu lahir. Tapi ya tadi saya katakan bahwa hadisnya tadi itu hadis yang banyak dipersoalkan, termasuk oleh Al-Ghazali mempersoalkan hadis tadi itu. Nah, sekarang mau pilih yang mana? Tahlilan. Kalau tahlilan ya berarti cukup sebentar saja, kemudian one day one juz, sepekan sekali khatam, atau lebih banyak lagi, silahkan pilih. Tapi menurut saya ya jangan tahlilan terus, minimal one day one juz. Tahlilan bolehlah kalau ada acara seremoni yang waktunya memang terbatas, atau kita sedang bersama dengan orang-orang yang memang belum akrab dengan Al-Quran, maka itu akan lebih membuat mereka menjadi nyaman. Bagi masyarakat di pinggiran misalnya, masyarakat yang baru masuk Islam, nah itu cocok dengan tahlilan karena mereka belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Agar mereka tidak merasa berat, nah tahlilan ini cocok. Nah, semoga kita mampu terus untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Bacaan kita ini harus kita tingkatkan terus sehingga menjadi lebih bagus dan kuantitasnya juga lebih banyak lagi.